Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Good warahmatullahi afternoon everyone. How are you there? Okay. Ketemu lagi di materi kedua bahasa Inggris, English for Business class. And today we are going to talk about self introduction. Itu perkenalan diri ya, Miss Anis. Iya. Oke. Sehat, Miss? Alhamdulillah sehat. Alright. Di sini kita akan membahas tentang how to introduce ourselves into different context. Jadi bagaimana kita memperkenalkan diri dalam dua konteks yang berbeda, konteks informal and formal. Oke, nanti apa saja yang membedakan, terus apa yang harus kita katakan akan kita bahas lebih detail. Oke, please Miss Anis for the next slide. Oh iya. Oke. Jadi untuk yang ini coba kita perhatikan dulu ya untuk kalimatnya. Oh enggak, kalimatnya dulu, ke gambarnya dulu aja. Yeah. Yang paling kelihatan kan gambarnya ya Miss ya. Yeah. Ini gambar apa Miss kira-kira ini Miss? Ini cewek sama cowok. Oh, iya, maksudnya kegiatannya apa ini kira-kira mereka? Baru kenalan kayaknya. Iya, kayaknya mahasiswa baru ya ini ya, di Iya. kampus, baru ketemu temennya, terus mereka mau kenalan. Lah gimana caranya? Nah, itu yang di tulisannya itu. Ini yang baca saya atau Miss Cici? Miss Anis saja. Oke. Jadi gini, contohnya ini yang cewek ini dia tuh mau ngenalin diri. Dia bilang gini, "Hi, I'm Nancy from Economic Business Class. I'm 18 and I like watching movies. And you?" Yes. Nah, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu gini, "Hai, saya Nancy dari kelas bisnis ekonomi. Saya umurnya 18 tahun dan saya suka menonton film. Kamu gimana?" Nah, kayak gitu. Kan kalau dilihat dari yang dia katakan dari isinya itu kan dia ngomongin nama. Lalu apa itu yang kalau dari kelas itu berarti Asal. iya, asal kelasnya, lalu umurnya. Terus dia ngomong saya suka menonton film. Apa itu Miss berarti Miss? Hobi. Iya, hobi. Dia ngomongin hobi. Terus dia nanya lagi, "Dan kau?" Berarti ini kira-kira formal atau informal ini? Informal ya. Iya, kalau ngomongin hobi, ngomongin umur gitu pasti informal. Nah, kalau yang formal itu nanti contohnya ada di slide selanjutnya ini. Nah, dari gambarnya aja itu udah kelihatan beda ya, jauh beda ya konteksnya ya. Kan yang tadi itu kan ceria gitu. Ini juga ceria sih. Tapi ini Santai beda. kalau yang tadi. Santai, tapi yang ini lebih profesional. Yes. Nah, ini adalah contoh dari self introduction secara profesional. Nah, ngomongnya gini kalau dia contohnya dia mau kenalan ya. Contohnya gini. "Hello, good morning. I'm Paul from X Enterprise. I'm an accountant and nice to meet you." Dia bilang gitu. Nah, terjemahannya bisa dilihat ya, tapi saya bacain enggak apa-apa. "Halo, selamat pagi. Saya Paul dari X Enterprise." Loh, kok enggak diterjemahkan, Miss? Enggak. Kalau nama perusahaan itu enggak perlu diterjemahkan. Karena memang masa namamu mau terjemahkan kan enggak boleh kan? Nanti mau ini, enggak boleh. Jadi lanjutannya, "Saya seorang akuntan." Suci jadi pure gitu. Nah, enggak boleh ya, aneh banget itu. Kalau Anis jadi apa ya? Anis itu apa manis Mas? aduh. Ini, "Saya seorang akuntan, senang bertemu denganmu." Nah, kan lebih singkat, lebih formal, lebih apa ya? Baku, bahasanya lebih baku. Tadi bilang hi, sekarang diganti hello. Ditambah lagi ini, "Selamat pagi." Ya, kayak gitu. Ini yang formal ya. Nah, sekarang coba ya kalau kita tukar gitu. Tadi yang gambarnya itu harusnya informal, kita self introduction-nya itu formal. Nah, yang gambarnya itu formal, malah self introduction-nya itu yang informal itu. Coba bagus nggak ya kira-kira ya? Coba Miss Suci, yang jelaskan coba. Oke, ini yang pertama. "Hello, good morning. My name is Nancy from Economic Business Class. I'm student here. Nice to meet you." Jadi bukan salah, tapi lebih apa ya? Kalau yang santai itu lebih enak kita ngomongnya juga kontennya santai. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ya. Jadi perbedaan formal sama informal itu. Yang pertama di greeting. Di greeting kalau untuk yang informal kita bisa pakai hi, hello. Terus kalau yang formal, dalam konteks formal itu kita biasanya pakai sapaan kayak good morning, good afternoon, seperti itu. Kemudian the next slide please. Oke. Nah, ini
Untuk professional self introduction kita lebih fokusnya di profesional ya, karena untuk kalau yang informal itu kan kita udah biasa kan. Kalau yang profesional ini kita misalnya pertama kita sebutkan nama, our name, then our company. Our company ini katakanlah kita ini berasal dari suatu perusahaan, atau nggak harus perusahaan ya, misalnya kita bekerja sebagai teacher or lecturer. Company-nya ini berarti sekolah. Kemudian our position ini kita di sana bekerja sebagai apa. Kemudian a brief description of our job position. Nah, di sini kita bisa jelaskan sedikit atau banyak mengenai posisi kita itu sebagai, misalnya kita sebagai manager, and what you do in your position as a manager. Misalnya kamu memanage employee misalnya, atau manager HRD, human research development. Oke. Dan jadi perbedaannya itu dalam formal sama informal self introduction. Yang pertama greetingnya, yang kedua itu adalah kontennya, dan juga word choice-nya. Kontennya itu maksudnya susunan apa saja sih yang saya harus sampaikan. Nggak mungkin kan kita di suatu meeting atau lagi ketemu klien kita tanya tentang hobi. Ya, apalagi tanya umur ya, misalnya kan nggak boleh. Sesuatu yang privacy ya. Jadi kita sesuai dengan itu juga, dengan apa acara saat itu, occasion-nya apa, tergantung dengan suasana, konteks acaranya juga, seperti itu. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke mentioning our name. Jadi gimana sih cara kita mau nyebutin nama itu? Nah, ini pilihannya tuh banyak banget ya. Ya nggak banget sih ya, cuma 6 sebenarnya. Jadi yang pertama itu my name is, atau bisa diganti dengan I am. Terjemahannya apa ini ya? Gampang banget ya, ini anak SD aja tahu ini. Nama saya adalah, atau bisa diganti dengan saya adalah siapa gitu. Kemudian yang kedua bisa menggunakan my full name is. My full name apa Miss ini Miss? Nama lengkap ya. Nama lengkap, oke. My first name is. Nah, first name itu apa ya, first name ya? Apa coba? Nama Nama kemarin depan. Iya, kemarin ada yang bilang itu nama pertama. Ya, sebenarnya nggak salah sih, tapi lebih tepatnya nama depan. Literally benar. Literally Cuma benar. Konsepnya mungkin. Ya kan bahasa Inggris kan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang salah ya. Bahasa Inggris kan konsepnya itu bukan salah dan benar, tapi tepat atau tidak. Iya, dan biasa dan tidak biasa. Jadi kalau mau diganti dengan nama apa tadi? Nama pertama. Nama pertama itu nggak biasa. Jadi bukan salah tapi nggak biasa gitu. Kemudian bisa dengan my last name is, nama terakhir. Bukan, nama belakang saya adalah gitu. Karena orang luar terutama soalnya agak concern ya ke nama. Mereka ada nama depan, ada nama belakang. Biasanya iya benar. Ngomongnya nama belakang atau depan sih yang dipakai biasanya? Malah nama belakang dulu. Nama belakang dulu jadi ya. mereka marganya aja yang dipakai. Nama depan itu dipakai jika dua orang itu sudah dekat, sudah kenal dekat, itu baru boleh nyebut pakai nama depan. Nah, beda kan sama di sini. Di sini kan kalian kenalan nama depan, ya kan sih ya. Right. Nah, kemudian yang ketiga, ini untuk menyebutkan nickname. Yes, nama panggilan. Nah, dari cara menyebutkan nickname itu bisa dengan you can call me. Kamu bisa memanggil saya A gitu misal. Atau yang keempat bisa please call me. Tolong panggil saya siapa gitu. Atau yang kelima everyone calls me. Everyone apa ya? Setiap orang memanggil saya ini gitu. Atau yang keenam my nickname is. Nah, ini langsung to the point. Nama panggilan saya adalah ini gitu. Jadi dalam perkenalan itu yang pertama kan sebutkan dulu nama lengkapnya dulu, setelah itu baru nama panggilan. Nah, nama lengkapnya itu bisa memilih yang nomor 1 atau 2. Lalu untuk nama panggilan bisa menggunakan nomor 3 atau 4 atau 5 atau 6. Itu maksudnya. Oke, nah sekarang tentang our company. Gimana Miss ini Miss? Oke, our company ini kita mau menyebutkan perusahaan atau tempat kita bekerja. Terus ini kalau nggak punya pekerjaan gimana Miss ini contohnya? Kemarin tuh ada yang tanya kemarin. Iya. Ini aja pakai sok-sokan aja ya. Jadi ceritanya saya tuh pengen ceritanya. Iya, ceritanya saya pengen kerja di sini. Ya udah pakai itu aja dulu. Gitu. Semoga nanti terkabul. Iya, amin. Kan mimpi dulu, nanti tinggal diusahakan gitu. Dan kita pertama bilang name, I work at mana ya misalnya ya STIE Surakarta. Iya. Dan
STY Surakarta is located on Makam Haji. Itu alamat ya, alamat tempat kita bekerja. Iya, nama jalan nanti kalau pakai Nama on jalan. nama jalan. Yes, and then business. It is an export-import company. It is a state university for economic and business. Dan ya seperti itu contohnya. Contohnya itu. Nah, itu pilihan kalimatnya bisa beberapa ya Miss ya itu ya. Mau nyebutin nama aja ada 3 itu. Ada I work at, saya bekerja di mana gitu. Atau bisa juga pakai I work for, saya bekerja untuk perusahaan ini, saya bekerja untuk STY Surakarta contohnya. Maknanya gitu. sama ya Miss. Iya, Cuma maknanya word sama. choice-nya banyak. Tinggal pilih mana sih yang paling bagus, mana yang paling saya suka gitu. Itu lebih ke agar tidak mengulang saja sih ya. Iya. Soalnya kan dalam bahasa Inggris itu kan banyak kata-kata yang bisa jadi pronoun atau kata pengganti, atau kita bisa cari kata lain agar tidak monoton. Iya, benar. Atau juga bisa digunakan my current company is, ini harusnya ada isnya, ini lupa ditulis. Harusnya ada isnya. Nah, kemudian untuk lokasi juga ada 2 ya ini ya. Nah, untuk lokasi ini sendiri itu nanti bisa pakai on, bisa pakai in, bisa pakai at. Waduh, apalagi itu. Bedanya apa itu nanti, Miss? Nah, kalau on dia itu pakai setelah on itu nama jalan. Nah, kalau nama jalan pakai on. Kalau in dipakai untuk tempat yang luas. Contohnya I live in Solo. Saya bekerja di Solo. Solo kan Saya banyak tinggal tuh. Miss, I live. Oh iya, sorry. I live. Oh, saya jadi nggak konsen ini. Oke. I live in, saya tinggal di Solo. Solonya mana kan? Luas ya. Nah, pakai in. Atau bisa dengan at. Contohnya at itu dia itu tempat yang sudah spesifik, sudah pasti gitu. I work at STY Surakarta. Saya bekerja di STY Surakarta. Contohnya gitu. Nah, kalau yang bisnis sudah jelaskan ya tadi ya, itu adalah kira-kira perusahaan itu atau tempat di mana kalian kerja itu dia tentang apa gitu. Mereka mengurus tentang apa? Itu contohnya. Di bidang apa? Di bidang apa? Nah, ini Miss, sekarang Miss, our position gimana Miss ini Miss? Ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh posisi yang di ini spesifik memang untuk bisnis ya. Jadi mungkin someday you will be a CEO, and then mungkin or a director of a company, a foreign company. Yes. Wow. Dan That ini will ya be mungkin great. jadi itu ya, mungkin jadi goalnya banyak mahasiswa di sini jadi accounting manager sesuai dengan majornya accountant, dan mungkin jadi general manager. Ya, ini posisi-posisi yang yang biasa kita temukan di suatu perusahaan. Iya, nah terus cara ngomongnya gimana Miss ini? Kalau mau nyebutin posisi ini gimana kalimatnya? Contohnya gitu. Oke. I am a director at company-nya X Enterprise tadi misalnya. Dan I work as manager, general manager in this company. Ya, seperti itu. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke job description. Nah, setelah tadi kita sudah nyebutin nama, ya kan, nama, lalu company, kemudian posisi kita. Nah, sekarang kita masuk ke job description, kayak job desk gitu. Ini pentingnya apa, Miss? Misalnya kita ini kan kita tadi self introduction ya. Kenapa dalam self introduction kita penting untuk menjelaskan job description? Nah, ini kan di contoh ini ya, ini tuh kita mau memperkenalkan diri ke klien. Nah, klien itu kan nggak tahu ya kita tuh ngapain gitu di perusahaan kita. Nah, jadi kita jelaskan dulu. Contohnya ini accountant manager. Nah, dia itu seorang manajer akuntansi ya, manajer keuangan gitu contohnya. I manage and analyze the company's tax, production budget, and etc. And I also manage salary for all employee in my company. Terjemahannya bisa dibaca sih, tapi saya bacakan. Saya mengatur dan menganalisis pajak perusahaan, biaya produksi, dan lain-lain. Lalu saya juga mengatur gaji semua karyawan di perusahaan saya. Nah, ini hanya contoh. Bisa saja berbeda tergantung konteksnya, tergantung apa yang mau kalian tonjolkan di perkenalan itu. Ini hanya contoh, nggak harus sama plek kayak gini. Nah, ini yang kedua Miss. Contohnya general manager Miss, gimana ya Miss? Jadi sebelumnya ya, jadi
fungsinya itu mungkin untuk membuat klien kita itu lebih yakin ya, lebih yakin dengan posisi kita itu. Memang kita tuh memang memegang posisi yang yang kuat dan membuat mereka yakin mungkin untuk menjadi investor atau di perusahaan kita, menjalin relasi, membangun relasi dengan perusahaan kita. Dan ini sebagai general manager, I'm responsible in directing, managing, and organizing the business among departments. I manage and help other managers in their business. Jadi dia bilang, saya bertanggung jawab dalam mengarahkan, mengatur, dan mengorganisir bisnis antar departemen. Saya mengatur dan membantu manajer lain dalam bisnis mereka. Jadi menunjukkan bahwa kita memegang peranan penting dalam suatu perusahaan itu, seperti itu. Dan klien itu nanti yakin ya kalau iya nanti saya mau kerja sama lah. Berarti kita punya kualifikasi, tidak yang dipilih untuk menghadapi klien itu tidak sembarangan employee, seperti itu. Benar. Nah sekarang setelah tahu kontennya, tadi kan konten ya, kita ke kontennya, kira-kira yang mau disampaikan itu apa. Nah sekarang kita ke caranya, mannernya gitu, attitude ya, sikapnya, attitude-nya juga. Nah we need to, kita itu perlu stand, berdiri. Nah, kalau mau kenalan berdiri dulu, cuma sebentar ya kan, nggak capek ya. Itu ya untuk konteks profesional. Kalau untuk informal bisa sambil duduk santai. Kan kita belajarnya profesional self introduction intinya, tapi kita cuma membandingkan dengan yang informal gitu. Lalu yang kedua itu ada step or lean forward, melangkah atau condong ke depan badannya gitu, tegap maksudnya ya. Iya. Enggak leyu-leyu gitu ya. Jadi kelihatan berwibawa gitu ya itu. Lalu yang ketiga itu make eye contact. Nah, maksudnya itu kita menatap ke mata gitu loh. Yang kita ajak bicara itu ya dihargai gitu, enggak yang kita ngomong merasa kita perhatian ya. Enggak yang kita memerlukan diri tapi kita lihat HP. Wah, kan enggak enak banget ya. Lihat ke atas gitu. Mungkin saking groginya gimana lihat ke tapi atas. Tapi ada loh orang yang memang grogi kan. Jadi lihat dinding gitu bisa meredam groginya. Tapi diusahakan, kan kita belajar ya biar terbiasa. Lalu yang keempat itu smile, senyum. Jadi diusahakan senyum ya biar kelihatan ramah, biar kelihatan baik ya. Kok cuma kelihatan ya Mas ya? Maksudnya biar ternyata tidak baik. Enggak ya. Enggak, maksudnya senyum gitu. Itu untuk menghargai. Lalu yang kelima kita shake hand itu. Tapi kalau COVID nggak boleh. Iya, ini kan konteks ya. Kita kan kontekstual jadi. Sekarang kayak gini aja. Iya, kita shake handnya dari ini jarak jauh gitu. Firm but not hard. Kalau ini kan kalau yang jabat tangan yang beneran ya. Itu. Maksudnya berjabat tangannya itu nggak menyakiti gitu loh, nggak yang gitu kan. Tegas menyakiti. Tapi nggak kuat ya. Sakit nanti. Lalu yang terakhir itu greet the other person and repeat their name. Jadi disapa dulu. Hello, hi, atau good morning, good evening, good afternoon gitu boleh. Kemudian panggil namanya. Namanya siapa kira-kira? Ini konteksnya untuk ini ya, yang setelah ada orang yang memperkenalkan diri gitu loh. Nah, kita nyebut nama mereka. Hello Miss Suci misalnya gitu. Nah, ini contohnya Miss. Gimana Miss ini? Oke, jadi ini beberapa contoh ketika kita memperkenalkan diri dalam beberapa konteks formal ya. Contohnya yang pertama, introducing to client, memperkenalkan diri kepada rekan bisnis. Kita bisa bilang, hello, good morning, I'm John Smith. Please call me John. I'm from NY Electricity. It is located in Semarang. I am their accounting manager. I am responsible for my company's budget. It is really nice to meet you. Jadi ketika pertama kali kenalan, biasanya kita menyapanya itu it is nice to meet you, untuk menunjukkan bahwa kita respect, kita interest, kita excited ketika bertemu klien tersebut. Jadi introducing to client ya Miss ya. Ini untuk ke klien. Nah, kalau ini beda lagi. Kita introducing to new coworker. Apa itu coworker? Rekan kerja ya. Jadi contohnya kita gitu udah bekerja ya. Tadi kan baru ini ya. Jadi kita udah bekerja, lalu ada pekerja baru. Nah, kita mau kenalan. Gimana caranya? Nah, ini contohnya aja. My name is Alia and I work in the marketing department as the social media manager. Our teams hold weekly meetings and I look forward to working together in the future. Please let me know if I can help with anything as you orient yourself with the office. Nah, contohnya itu. Lalu terjemahannya, dia nyebutin nama dulu. Nama saya adalah Alia dan saya bekerja di departemen pemasaran sebagai manajer sosial media.
tim kita ini nanti itu akan mengadakan rapat setiap minggu dan saya menantikan itu maksudnya Menunggu. iya menunggu-nunggu gitu kerjasama kita di masa depan. Nah, tolong beritahu saya jika saya bisa membantumu selagi kamu membiasakan diri di perusahaan. Jadi kita berusaha membuat nyaman gitu loh. Membuat teman baru iya, nyaman. Jadi kita sebisa mungkin itu kita ya membantu mereka nanti gitu. Iya. Nah, contoh pengenalnya ini. Lalu contoh yang ketiga itu adalah introducing to HRD ya. Gimana Miss Wah, itu ini Miss? agak berat ya. Iya, panjang lagi nih teksnya. Ini misalnya kita kalau mau apply job ya dalam satu perusahaan, pasti kan biasanya kita ketemu setelah administrasi dikumpulkan, kita ketemu HRD nih. HRD ini agak-agak benar. ya, agak-agak Udah gugup ya kita pasti ya nanti. seram-seram gimana gitu ya, tapi enggak lah. Jadi biasanya kan ketika kita ketemu HRD itu kan untuk memastikan bahwa kita layak ya. Ini orang calon pekerja layak atau tidak di perusahaan kami, seperti itu. Iya benar. Jadi ketika biasanya kita diminta please tell us about yourself, itu juga bentuk bahwa mereka minta kita perkenalkan diri. Iya. Terus kita bisa bilang my name is Priya and I enjoy promoting small companies to help them increase their profits. I'm excited for the opportunity to be part of a team that increases awareness of the business enrichment. I have a strong background in public relation and would love to tell you about the strengths I could bring to this position. Jadi di sini ada penekanan yang kuat pada strength ya. Jadi karena kita ini mau apply job dan orang HRD itu butuh tahu kenapa dia pantas memilih kita. Jadi kita harus menunjukkan what is our strengths, what Iya, are kelebihannya gitu ya. apa saja kelebihan yang kita bisa kontribusikan demi the development of that company, seperti itu ya. Jadi ini dia beberapa part dia bilang I'm excited for the opportunity to be part of team that increases awareness of the business di Richmond. Richmond ini nama Kota nama dia. Richmond kota ya. Iya, dia nama kota di Virginia gitu. Oh, dan dia bilang I enjoy promoting small companies to help them increase their profits. Berarti maksudnya si pria ini, saya bisa membantu companies ini enjoy promoting small companies. Oh, dia biasa promote small Perusahaan companies, kecil. Lupa loh bahasa Indonesianya. Saking ini loh, saking seringnya pakai bahasa Inggris sampai lupa bahasa Indonesianya apa. Oke. To increase their profits, untuk menaikkan keuntungan. Iya, dia Jadi, membantu ya berarti iya, Anis ya? maksudnya dia itu punya kualifikasi untuk membantu perusahaan ini nanti untuk meningkatkan keuntungan. Iya, wah, Jadi, kira-kira diterima ini pasti iya. ya nanti udah disebutkan tapi kelebihannya apa. tentunya akan dibuktikan dengan CV Iya. gitu ya, enggak. Ya kalau ngomong doang ya enggak ini ya, enggak serta merta kita ngomongnya meyakinkan terus Iya. diterima, enggak. Iya. Ini hanya salah satu gitu, salah satu Iya. kualifikasi supaya diterima gitu. Tapi maksudnya salah gitu. satu cara yang menarik itu kan memang dengan how we communicate. Iya, kan? karena bahasa kan senjata ya Miss ya. Iya. Nah, ini hanya contoh aja ya, ini pas conversation, percakapan gitu. Jika ada yang bilang nice to meet you, jawabnya Nice to meet you too. oke. Kalau ada yang jawab how do you do, jawabnya How do you do? iya. How do you do itu apa sih Miss sebenarnya Miss? Apa ya kalau kita artikannya? Itu kayak hello gitu loh Miss dia. Iya. Padahal kalau diartikan literally akan berbeda ya. Iya, How itu do you do? how. Apa yang kamu How lakukan? itu apa? Bagaimana? Wah nggak bisa ya Jadi diartikan artinya satu persatu itu nggak bisa. Bukan bagaimana yang kamu lakukan, Iya. tapi ini lebih ke kayak Sapaan, sapaan. sapaan untuk orang yang belum kita kenal. Iya. Untuk misal ya klien baru yang seperti itu. Lalu yang terakhir itu jika ada orang yang introducing their self, memperkenalkan diri, nah kita jawab nice to meet you, kemudian lanjutkan dengan memperkenalkan diri kalian juga, gitu. Wah, sudah ternyata. Enggak kerasa. Iya, cepet banget ya. Alright, that's all for our second materials. It's about self introduction, and see you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.